Baik teman-teman, kita mulai dengan cuti notaris yang semuanya diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Ini juga sering sekali keluar soal-soal terkait cuti dalam ujian kode etik notaris tentunya ya. Yuk kita terus mulai dengan slide yang pertama. Persyaratan dan tata cara cuti bagi seorang notaris. Dimana kita juga tahu ya, setiap orang yang bekerja itu tentu punya hak untuk mengambil cuti, termasuk juga dengan notaris ya. Notaris mempunyai hak cuti dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, hak cuti dapat diambil setelah notaris menjalankan jabatannya paling singkat selama 2 tahun, belum memenuhi jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 bulan, dan menunjuk seorang notaris pengganti yang diatur dalam pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris junto pasal 21 Permenkumham nomor 19 tahun 2019. Hak cuti ini dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun, dan setiap pengambilan cuti paling lama 5 tahun sudah termasuk perpanjangannya. Mengenai pengambilan cuti setiap tahun tidak mengurangi hak notaris untuk mengambil cuti lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Selama masa jabatan notaris, jumlah waktu cuti secara keseluruhan paling lama mencapai 12 tahun. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 26 Undang-Undang Jabatan Notaris. Jadi kita bisa bayangkan seorang notaris yang masa jabatannya itu berusia 65 tahun atau dapat diperpanjang penambahan 2 tahun sehingga mencapai 67 tahun. Dari keseluruhan masa jabatan tersebut itu batas maksimal pengambilan cutinya adalah 12 tahun. Jadi yang mau merencanakan untuk cuti, jangan lupa juga memperhatikan tentang ketentuan cuti terhadap notaris. Berikutnya, notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis dengan memenuhi beberapa ketentuan. Yang pertama, notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan notaris pengganti. Permohonan cuti diajukan kepada pejabat yang berwenang seperti Majelis Pengawas Daerah atau MPD dalam hal jangka waktu cuti tidak melebihi dari 6 bulan. Sedangkan permohonan cuti diajukan kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Dan tembusan permohonan disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat. Berikutnya, permohonan cuti disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat dalam jangka waktu cuti melebihi 1 tahun, dan tembusan permohonan cuti disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah dan juga Majelis Pengawas Wilayah. Permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan izin untuk cuti dengan hal dan alasan sebagai berikut. Dalam keadaan mendesak, suami atau istri atau keluarga saudara dalam garis lurus dari notaris dapat mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas Notaris. Permohonan cuti dapat ditolak oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan cuti. Penolakan permohonan cuti harus disertai dengan alasan penolakan. Penolakan permohonan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Wilayah. Penolakan permohonan cuti oleh Majelis Pengawas Wilayah dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat. Hal ini diatur dalam pasal 27, 28, dan pasal 31 Undang-Undang Jabatan Notaris. Terkait penyerahan protokol, notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti pada saat dimulainya cuti. Notaris pengganti menyerahkan kembali protokol notaris kepada notaris 1 hari setelah cuti berakhir, dan serah terima tersebut dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan juga Majelis Pengawas Pusat. Bagi notaris yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara,
pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat sesuai dengan ketentuan pasal 32 Undang-Undang Jabatan Notaris Junto pasal 35 Permenkumham nomor 19 tahun 2019. Surat izin keterangan cuti paling sedikit memuat nama notaris, tanggal mulai dan berakhirnya cuti, dan nama notaris pengganti disertai dokumen yang mendukung notaris pengganti tersebut. Dokumen pendukung untuk notaris pengganti seperti yang pertama, fotokopi ijazah paling rendah sarjana hukum yang disahkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan, fotokopi yang disahkan oleh notaris, fotokopi akta kelahiran yang disahkan oleh notaris, fotokopi akta perkawinan bagi yang sudah menikah yang juga disahkan oleh notaris, surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian setempat, surat keterangan sehat dari dokter pemerintah, pas foto terbaru berukuran 3x4 sebanyak 4 lembar. Pas fotonya tadi berwarna dan juga melampirkan daftar riwayat hidup dari notaris pengganti tersebut. Hal ini dicantum dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Tembusan surat keterangan izin cuti dari Majelis Pengawas Daerah disampaikan kepada Menteri, Majelis Pengawas Pusat, dan Majelis Pengawas Wilayah. Tembusan surat keterangan izin cuti dari Majelis Pengawas Wilayah disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas Pusat. Tembusan surat keterangan izin cuti dari Menteri disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah yang diatur dalam ketentuan pasal 29 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 Undang-Undang Jabatan Notaris. Sertifikat cuti diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Jabatan Notaris Junto pasal 22 Permenkumham nomor 19 tahun 2019, di mana menteri atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk mengeluarkan sertifikat cuti. Untuk memperoleh sertifikat cuti, notaris mengajukan permohonan kepada menteri dengan mengisi format isian sertifikat cuti secara elektronik. Permohonan tersebut diajukan setelah yang bersangkutan disumpah sebagai notaris. Sertifikat cuti dapat langsung dicetak oleh notaris. Notaris pengganti adalah seseorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun syarat untuk dapat diangkat sebagai notaris pengganti adalah warga negara Indonesia, berijazah sarjana hukum, dan telah bekerja sebagai karyawan pada kantor notaris paling sedikit 2 tahun berturut-turut. Hal ini diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Jabatan Notaris Junto pasal 27 Permenkumham nomor 19 tahun 2019. Ketentuan mengenai kewenangan, kewajiban, dan larangan notaris sebagaimana juga diatur dalam pasal 15, 16, dan 17 UU JN juga berlaku untuk notaris pengganti. Selain itu, notaris pengganti sebelum menjalankan jabatannya sebagai notaris juga harus mengucapkan sumpah janji menurut agamanya di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana diatur juga dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara. Nah, dalam hal notaris diangkat menjadi pejabat negara juga wajib mengambil cuti dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Majelis Pengawas Pusat, dan cuti tersebut berlaku selama notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara. Permohonan cuti sudah harus diterima oleh Majelis Pengawas Pusat dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal keputusan sebagai pejabat negara ditetapkan. Permohonan dilampirkan dengan beberapa dokumen seperti fotokopi keputusan pengangkatan atau perpindahan notaris yang telah dilegalisasi, fotokopi keputusan pengangkatan sebagai pejabat negara yang telah dilegalisasi, fotokopi berita acara sumpah janji jabatan notaris yang telah dilegalisasi,
asli sertifikat cuti notaris dan juga surat penunjukan notaris pengganti. Hal ini diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga junto pasal 30 ayat 1, 2, 3, dan 4 Permenkumham nomor 19 tahun 2019. Dan selama menjalankan cuti, notaris wajib menunjuk seorang notaris pengganti yang diatur dalam pasal 30 ayat 5 Permenkumham nomor 19 tahun 2019. Dalam hal pengajuan cuti tersebut disetujui, Majelis Pengawas Pusat mengeluarkan surat penetapan cuti dan juga penunjukan notaris pengganti dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan, yang juga pengaturannya diatur dalam pasal 31 Permenkumham nomor 19 tahun 2019. Dan notaris pengganti wajib mengucapkan sumpah janji menurut agamanya di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan pasal 32 Permenkumham nomor 19 tahun 2019. Dalam hal permohonan cuti belum memenuhi syarat, yaitu belum menjalankan jabatan paling singkat selama 2 tahun, belum memenuhi jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 bulan, dan menunjuk seorang notaris pengganti, Majelis Pengawas Pusat dapat mempertimbangkan permohonan notaris yang diangkat menjadi pejabat negara untuk menghindari rangkap jabatan yang dilakukan oleh notaris yang bersangkutan. Hal ini juga dapat dilihat dalam ketentuan pasal 33 Permenkumham nomor 19 tahun 2019. Gimana teman-teman menurut kalian video tentang cuti notaris? Jadi ini juga harus diperhatikan bagi notaris yang sedang menjalankan jabatannya atau juga bagi calon notaris ya, karena cuti juga merupakan hak dari setiap orang dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang ada. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel ini dan juga menonton video ini dan video-video yang lainnya. Sampai jumpa.